Pagi itu suasana di sekitar kompleks perumahan Taman Harapan Baru tampak biasa saja, motor lalu lalang, ibu-ibu mengantar anak ke sekolah, dan penjaga portal bernama Pak Gino duduk santai di dalam pos kecil berwarna hijau yang catnya mulai terkelupas. Dengan kemeja putih usang dan topi lapuk yang selalu ia kenakan, ia tampak seperti pria tua biasa yang tak punya daya lebih selain membuka dan menutup palang portal. Tapi pagi itu, ada yang berbeda. Di ujung jalan, 4 pemuda bertampang bengis tengah menatap area portal seperti singa mengincar mangsa. Mereka adalah Randy, Dimas, Ucup, dan Toro, preman-preman baru yang belakangan ini ramai diperbincangkan warga. Datang entah dari mana, mereka tiba-tiba muncul di kawasan tersebut dan mulai menawarkan keamanan berbayar kepada para penghuni dan sopir yang melintas. Siapa yang tidak bayar, siap-siap kendaraan digores, spion dicopot, atau dihajar diam-diam di tikungan belakang minimarket. Belum sebulan mereka muncul, namun suasana sudah berubah mencekam. Kawasan ini udah nggak bisa dikelola orang tua renta begitu, bro, gumam Randy sambil meludah ke tanah. Tatapannya tertuju pada Pak Gino yang sedang menyalakan rokok di pos kecilnya. Entar sore kita samperin, kita ambil alih portal ini. Uang lewat harus lewat kita. Siangnya, saat warga masih sibuk beraktivitas, Randy dan ketiga temannya datang menghampiri Pak Gino yang tengah menyapu daun kering. Mereka tidak langsung berkata kasar, hanya basa-basi murahan. Namun tatapan mereka penuh ancaman. Pak, enak banget ya jaga portal, duduk-duduk, duit ngalir. Tapi, mulai sekarang, bagi 2, ya, ujar Toro, menyeringai. Pak Gino menatap mereka sejenak, tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis lalu kembali menyapu. Reaksi itu membuat Dimas tersulut. Hei, lo denger nggak sih, kek? Jangan sok budek lo, bentaknya. Tapi anehnya, Pak Gino tetap tak bereaksi keras. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, saya cuma jaga portal, nak. Kalau kalian butuh uang, cari yang halal. Jangan ganggu warga. Kalimat itu seperti tamparan, namun bagi para preman itu justru dianggap ejekan. Petang harinya, preman-preman itu mulai menegur satu persatu mobil yang lewat. Mereka menyuruh sopir-sopir berhenti dan membayar uang lewat. Salah satu sopir, Pak Amran, menolak dan akhirnya dihajar hingga babak belur di depan pos. Pak Gino yang melihat kejadian itu, maju mencoba melerai. Tapi sebelum sempat berkata, Randy menamparkan pipinya keras hingga ia terjatuh ke lantai pos. Jangan ikut campur, tua bangka, teriak Randy. Para warga yang melihat kejadian itu hanya bisa menatap dengan takut. Tidak ada yang berani melawan. Pak Gino pun perlahan bangkit, memegangi pipinya yang memar. Ia tidak melawan, tidak marah, hanya diam lalu kembali duduk di bangku pos. Tapi sorot matanya berubah. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan bangkit dari tidurnya yang panjang. Dan malam itu, di dalam kamar kosnya yang sempit, Pak Gino membuka sebuah koper tua dari bawah ranjang. Di dalamnya ada jaket kulit lusuh, sepasang sarung tangan, dan sebuah pisau lipat berkarat dengan inisial GTB terukir di gagangnya. Ia mengusap perlahan pisau itu, lalu memandang ke cermin dengan mata yang berbeda. Sudah lama aku mati, tapi sepertinya kalian ingin membangunkannya kembali, bisiknya lirih. Keesokan harinya, wajah Pak Gino tampak lebih tenang dari biasanya, seolah tamparan kemarin tak meninggalkan bekas di hatinya. Namun jika diperhatikan lebih saksama, ada garis samar di pipinya yang membengkak, dan mata yang tak lagi sayu seperti biasanya, matanya sekarang tajam, tajam seperti orang yang menyimpan dendam lama yang belum tuntas. Ia tetap duduk di bangku pos portal, menyapa sopir-sopir yang lewat seperti biasa, seakan kejadian kemarin tidak pernah terjadi. Tapi para warga, yang sempat melihat insiden itu kini memandang Pak Gino dengan rasa bersalah dan sedikit takut. Di dalam hati para sopir dan warga, terselip pertanyaan, siapa sebenarnya pria tua itu? Mengapa ia tidak melawan? Mengapa, di balik usianya yang renta, ia tetap tenang meski diperlakukan sehina itu? Bu Ratmi, pemilik warung kecil dekat pos portal, hanya geleng-geleng kepala. Ia adalah satu-satunya orang yang mengenal masa lalu Pak Gino, meski tak pernah berani menceritakannya kepada siapapun. Ia tahu, legenda yang selama ini dianggap sudah mati, ternyata hanya sedang bersembunyi dalam diri seorang penjaga portal. Sementara itu, Randy dan gerombolannya makin menjadi. Mereka tertawa-tawa di depan pos portal, sengaja menyikut bangku Pak Gino,
meludahi tanah di dekat kakinya, bahkan satu kali Dimas mencoba melempar botol kosong ke dalam pos. "Kalau lo nggak suka caranya, tinggal pergi. Serahin aja portal ini ke kita," teriak Toro dengan angkuhnya. Tapi Pak Gino hanya menatap mereka sebentar, lalu kembali membaca koran usangnya. Tapi malam hari adalah waktu milik Pak Gino. Di balik lampu remang kamar kosnya, ia mulai melatih tangan-tangannya lagi. Gerakan-gerakan cepat dan halus dilakukan di depan cermin kecil. Pukulan lurus, sapuan, tangkisan, semua ia lakukan dengan presisi luar biasa, meski sendi-sendinya mulai rapuh oleh usia. Tubuh tua ini boleh lambat, tapi tangan ini belum lupa caranya menghancurkan, gumamnya, napasnya teratur, matanya menyala. Bayangan masa lalu mulai datang silih berganti. Dulu, ia dikenal sebagai Gino Tangan Baja, petarung jalanan yang bisa menjatuhkan dua lawan hanya dengan satu pukulan. Ia menjadi legenda di antara para mafia, preman, dan bahkan polisi sekalipun. Tapi semua itu ia tinggalkan saat adik perempuannya meninggal karena salah satu aksi balas dendam dunia hitam yang menyeret namanya. Sejak saat itu, Gino menghilang, mengubur nama, dan memilih hidup sebagai orang biasa. Namun kini, dunia yang coba ia tinggalkan perlahan datang lagi ke pintunya, tidak dalam bentuk peluru atau musuh lama, tapi preman-preman muda sok jago yang belum pernah mencicipi rasa takut yang sebenarnya. Mereka pikir usia tua adalah kelemahan. Mereka pikir diamnya seorang pria berarti ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa badai paling berbahaya adalah yang datang dalam keheningan. Di ujung malam, Pak Gino duduk di luar pos portal, memandang langit. Di tangannya tergenggam rokok yang hanya ia nyalakan sekali lalu ia biarkan padam. Angin malam meniup rambutnya yang mulai memutih. Ia tahu, hari-hari damainya akan segera berakhir. Dan kali ini, ia tak akan lagi diam. Tapi bukan untuk dendam, melainkan untuk memberi pelajaran. Bukan hanya pada preman-preman itu, tapi pada dunia yang terlalu cepat menilai orang dari luarnya saja. Pagi menyingsing dengan sinar matahari yang lembut menyinari kompleks Taman Harapan Baru. Tapi suasananya berbeda. Warga yang biasanya menyapa dengan senyuman kini hanya menunduk saat melewati pos portal. Bukan karena mereka takut pada Pak Gino, tetapi karena preman-preman itu kini mulai berjaga di sekitar portal seperti penjaga gerbang neraka. Satu motor dihentikan, dua mobil diberhentikan paksa, dan pemiliknya dipaksa membayar uang aman. Jika tidak, ancaman mengikutinya sampai ke rumah. Pak Amran, sopir truk pasir yang setiap pagi mengantar material ke kompleks sebelah, mencoba menolak. "Saya tiap hari lewat sini, dari dulu nggak pernah ada pungutan begini," protesnya lantang. Tapi sebelum sempat mundur, Dimas menghantam wajahnya dengan helm, hingga Pak Amran jatuh terjerembab di aspal dengan darah mengucur dari pelipisnya. Warga yang melihat hanya bisa menahan napas, takut ikut campur. Tak ada polisi, tak ada yang berani bersuara. Kecuali satu orang. Pak Gino turun dari posnya, langkahnya pelan. Tubuhnya membungkuk seperti biasa. Ia menghampiri Pak Amran yang tergeletak sambil memegangi luka, lalu membantu pria itu berdiri. Ia menatap Randy dan kawan-kawan. Suaranya masih tenang, tapi ada getar halus yang menyiratkan peringatan. "Kalau kalian ingin dihormati, jangan paksa orang lain dengan kekerasan. Itu bukan keberanian, itu hanya kesombongan bocah yang belum belajar arti hidup." Ucapan itu terdengar seperti cambuk bagi Randy. Ia maju, mendekat, lalu menghantamkan botol minuman ke arah Pak Gino. Tapi dengan gerakan refleks luar biasa cepat untuk pria seusianya, Pak Gino menunduk dan botol itu hanya melewati angin. Namun ia tidak membalas. Ia hanya menatap Randy dalam-dalam, seolah berkata, "Kau belum tahu siapa yang sedang kau lawan." Randy terpaku beberapa detik. Ada ketakutan kecil yang tiba-tiba tumbuh dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Beraninya cuma ngomong doang, tua bangka," bentak Toro mencoba menutup rasa gugup yang muncul tiba-tiba. Mereka mundur, menertawakan Pak Gino dan pergi, tapi tawa itu kini terdengar hampa. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari pria tua itu. Ia tidak melawan, tapi tidak juga gentar. Dan lebih menakutkan dari preman yang brutal, adalah orang tua yang tidak takut mati. Warga mulai berbisik-bisik. Seorang bapak sopir ojol berbisik pada temannya, "Itu Pak Gino, tangkapan matanya kayak bukan orang biasa." Bu Ratmi yang menyaksikan dari warungnya hanya menunduk, bergetar. Ia tahu, waktu itu sudah dekat. Sang legenda yang menghilang kini benar-benar mulai bangun dari tidurnya.
Dan ketika Gino tangan baja bangkit, darah biasanya menyertai langkahnya. Malamnya, hujan turun deras. Jalanan sepi. Di kamar kos kecilnya, Pak Gino menatap langit dari jendela retak. Di mejanya, ada sobekan koran lama, berita tentang pembantaian geng sadis di tahun 2005. Di bawah foto hitam putih itu, ada satu kalimat tegas, tidak ada yang tahu kemana Gino tangan baja pergi setelah malam berdarah itu. Ia menghela napas panjang. Mungkin sudah waktunya, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Di bawah guyuran hujan, Pak Gino keluar, mengenakan jaket hitam tua dan sarung tangan lamanya. Ia berjalan pelan menuju area terminal dekat kompleks, tempat preman-preman itu biasa berkumpul. Wajahnya datar, matanya tajam, hujan tidak menyembunyikan langkahnya, justru menjadi saksi bisu kembalinya sosok yang dulu pernah membuat dunia jalanan gemetar. Langkah-langkah Pak Gino menyusuri lorong sempit menuju terminal tua bagaikan gema masa lalu yang menyeruak kembali dari lubuk yang dalam. Hujan menamparkan tanah, namun lelaki tua itu terus berjalan, tanpa payung, tanpa perlindungan, seperti dulu saat ia meninggalkan semuanya. Aroma tanah basah mengaduk kenangan, suara teriakan, darah, dan tangisan adiknya yang terakhir kali ia dengar sebelum dunia gelap menelannya. Langkahnya berat, bukan karena lelah, tapi karena luka lama yang kembali terasa nyata. Ia tiba di sudut terminal yang sepi. Di sana, ia melihat dinding tua tempat ia dulu menundukkan geng bajak timur belasan tahun lalu. Di balik mural usang, masih tampak samar bekas darah yang dulu pernah mengalir di situ. Tangannya menyentuh permukaan dinding itu perlahan, dan sebuah kilasan masa lalu menari-nari di pelupuk matanya. Dirinya muda, beringas, tangannya memukul tanpa ampun, demi adiknya yang diculik karena dendam antar kelompok. Pak Gino berjongkok, menarik napas panjang, lalu membuka jaketnya. Di balik lapisan kain itu, tersimpan foto kecil, foto adiknya yang meninggal karena ledakan granat di pertarungan berdarah yang tak pernah ia lupakan. Maafkan aku, Sari, kau dulu mati karena aku terlalu lama tenggelam dalam kekerasan. Sekarang, aku kembali, bukan untuk menumpahkan darah, tapi untuk memastikan anak-anak ini tidak tumbuh jadi aku yang dulu, gumamnya lirih. Sementara itu, di sebuah bangunan kosong tak jauh dari sana, Randy dan teman-temannya sedang berpesta kecil. Mereka tertawa, merokok, dan bercanda seakan dunia milik mereka. Namun Randy sesekali melirik ke arah jendela, wajahnya tampak gelisah. Tatapan Pak Gino siang tadi terus menghantuinya. Itu bukan tatapan orang biasa. Itu bukan tatapan penjaga pos. Itu adalah tatapan seseorang yang tahu bagaimana menatap kematian, dan tidak takut sedikit pun. Lo kenapa, Ren? Tanya Dimas heran. Enggak enak badan. Bukan, gue cuma ngerasa si Gino itu aneh. Kayak, dia bukan orang sembarangan, jawab Randy setengah berbisik. Toro tertawa keras. Halah, tua gitu doang kok lo takut. Jangan-jangan lo naksir dia. Canda ucup, disambut tawa lain. Tapi tawa itu hampa, karena meski mereka tak mengakuinya, masing-masing dari mereka menyimpan kegelisahan yang sama. Di kamar kos yang lembab, Pak Gino menulis sesuatu di secarik kertas tua. Tulisan tangan itu ringkas namun dalam, kalian pikir aku tua dan tak berdaya. Tapi kalian tidak tahu apa yang aku pendam. Kalian telah membangunkan sosok yang selama ini dunia lupakan. Ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di bawah meja pos portal. Mungkin untuk orang-orang yang ingin tahu, setelah semuanya selesai. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk di ujung ranjang, menatap pisau lipatnya. Matanya kosong, bukan karena tak ada rasa, tapi justru karena terlalu banyak rasa yang berkecamuk. Rasa bersalah, penyesalan, marah, dan rindu pada adiknya yang dulu jadi satu-satunya alasan ia berhenti dari dunia gelap. Tapi kini, preman-preman itu menyentuh batas yang tak seharusnya disentuh. Dan saat batas itu dilanggar, legenda yang dikubur pun tak bisa lagi diam. Malam turun dengan kelam yang lebih pekat dari biasanya. Angin meniup daun-daun kering, dan suara gesekan ranting terdengar seperti bisikan arwah masa lalu. Di pos portal, Pak Gino duduk diam tanpa lampu menyala. Matanya menatap ke arah jalanan yang mulai sepi. Tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya diam. Malam ini, ia tak akan jadi sekadar penjaga portal. Malam ini, ia akan menjadi bayangan yang kembali menuntut hormat. Di sudut terminal, Dimas berjaga sendiri. Ia ditinggal Randy dan yang lainnya yang memilih bersantai di base camp karena menganggap tugas malam terlalu ringan.
Dimas yang sok jago dan keras kepala menganggap tempat itu sudah mereka kuasai sepenuhnya. Tapi malam itu, angin terasa dingin luar biasa. Ia menyalakan rokok, namun tangannya bergetar. Entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Lalu terdengar suara langkah, pelan, berat, teratur. "Siapa di sana?" teriak Dimas. Tak ada jawaban, hanya suara ketukan pelan, tok, 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 dari belakang bangunan. Dimas mundur, mencoba melihat ke arah suara. Tapi sebelum sempat mengangkat kayu yang ia pegang, sesosok bayangan melesat dari kegelapan. Hanya ada satu pukulan, tepat ke rahangnya, dan gelap menelannya dalam sekejap. Pagi harinya, warga menemukan Dimas tergeletak di dekat tumpukan sampah, wajahnya lebam, mulutnya sobek, dan di bajunya terselip secarik kertas kecil, "Jangan ganggu warga di sini. Aku tahu kalian satu persatu." Polisi datang, tapi tak menemukan sidik jari, tak ada saksi, tak ada rekaman CCTV yang aktif malam itu. Randy mulai panik, begitu juga Toro dan Ucup. Mereka merasa seperti sedang diburu. Tapi oleh siapa? "Jangan-jangan, dia," gumam Randy. "Siapa?" tanya Toro. "Gino, si tua itu. Gak mungkin kebetulan. Dia satu-satunya yang bisa tahu tempat kita biasa jaga." Ucup tertawa gugup, tapi suaranya getir. "Dia tua, Ren. Mana mungkin dia bisa jatuhin Dimas yang badannya kayak drum isi semen?" Tapi tak ada yang bisa menjawab. Karena dalam hati mereka tahu, ada sesuatu yang berbeda dari pria tua itu. Terlalu tenang, terlalu sabar, dan sekarang, terlalu berani. Di warung Bu Ratmi, warga mulai membicarakan peristiwa semalam. Beberapa sopir yang dulu pernah ditolong Pak Gino mulai berspekulasi. "Dia bukan orang biasa, bukan sekadar mantan tentara. Dia itu, legenda," katanya, bisik salah satu warga. Bu Ratmi hanya diam, matanya basah menatap ke arah pos portal. Ia tahu, satu demi satu, semuanya akan dibayar. Tapi harga dari kebangkitan masa lalu tak pernah murah. Dan di dalam kamar kosnya, Pak Gino kembali mencuci tangannya yang berdarah. Ia duduk di depan cermin kecil, memandangi wajah tuanya. "Satu sudah jatuh, 3 lagi," gumamnya dingin. Tapi bukan senyum puas yang tampak di wajahnya, melainkan kesedihan yang dalam. Ia tak bangga, ia tak senang, tapi ia tahu, ketika ketenangan diinjak-injak, bahkan bayangan pun bisa kembali menebar teror. Randy duduk gelisah di kursi kayu reyot di base camp kecil mereka, sebuah gudang kosong yang mereka ubah jadi markas. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok ketiga pagi itu. Dimas masih belum sadarkan diri di klinik, wajahnya penuh luka dan rahangnya patah. Tak ada satupun warga yang mau bicara tentang pelakunya. Semua diam, dan diam itu lebih menakutkan dari ancaman manapun. Randy tahu, ini bukan ulah warga biasa, dan hatinya mulai yakin siapa dalangnya. "Dia bukan orang biasa, Ren," bisik Ucup lirih. "Gue pernah lihat video lama, katanya dulu ada satu orang namanya Gino Tangan Baja. Dia habisin geng motor sendirian di stasiun. Katanya, dia ngilang begitu aja." Toro tertawa miring. "Masa sih itu orang tua di portal?" Tapi tawanya goyah. Di balik suara kasarnya, ada ketakutan yang merayap pelan-pelan. Sore itu, mereka bertiga kembali ke pos portal. Tapi kali ini, tidak dengan angkuh dan sombong. Mereka datang membawa linggis dan besi, dengan wajah gelisah. Warga yang melihat segera masuk ke rumah, menutup pintu, tak ingin terlibat. Mereka menatap Pak Gino yang seperti biasa duduk tenang di balik meja, mengenakan topi lusuh dan sarung tangan tipis. "Keluar lo, tua bangka. Sekarang kita beresin semua," teriak Randy, mencoba menyembunyikan gemetar suaranya. Pak Gino berdiri pelan, lalu keluar dari pos. Ia tak bicara, ia hanya berjalan ke arah mereka, matanya tajam menembus keberanian palsu ketiganya. "Kalian pikir dunia ini milik yang berotot dan beringas? Kalian salah besar. Dunia ini milik mereka yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus bertarung," ucapnya lirih. Ucup melangkah mundur. Toro mulai menggenggam besi lebih erat. Tapi Randy maju, berusaha mempertahankan harga diri. Satu ayunan linggis diluncurkan ke arah kepala Pak Gino. Tapi seperti kilat, Gino menunduk dan menghantam perut Randy dengan siku. Randy terjatuh, muntah, kehilangan napas. Toro mencoba menyerang dari samping, namun satu tendangan rendah menghantam lututnya hingga ia berteriak kesakitan. Ucup, gemetar, hanya bisa berdiri tak bergerak.
Dalam waktu kurang dari 5 detik, legenda itu menunjukkan taringnya. Pak Gino berdiri di antara mereka yang tergeletak, lalu berkata pelan, "Aku sudah mencoba hidup tenang. Tapi kalian memaksa masa lalu kembali." Ia tidak membunuh mereka, tidak seperti dulu, tapi ia ingin mereka merasakan takut yang nyata, takut seperti yang ia rasakan saat kehilangan adiknya. Ketakutan yang akan menghantui mereka sepanjang hidup jika mereka tidak berubah. Warga yang melihat dari kejauhan mulai keluar satu persatu. Ada yang terperangah, ada yang bertepuk tangan perlahan. Bu Ratmi hanya menunduk, air mata jatuh di pipinya. Ia tahu, Gino tak pernah ingin kembali. Tapi dunia kadang memaksa orang baik berubah hanya untuk bertahan. Dan saat legenda terpaksa bangkit, maka keadilan tak lagi lewat jalur hukum. Dan malam itu, berita tentang 3 preman tumbang di pos portal menyebar lebih cepat dari angin. Tapi bukan hanya berita itu yang beredar. Nama yang selama ini hanya jadi bisikan di dunia kelam, mulai terdengar lagi. Gino Tangan Baja, lelaki yang dulu ditakuti semua geng. Kini ia bukan lagi bayangan. Ia kembali, dan kali ini, untuk menuntaskan semua yang belum selesai. Keesokan harinya, kabar tentang Pak Gino yang menjatuhkan Randy dan 2 temannya menyebar seperti api disiram bensin. Terminal jadi heboh. Para sopir mulai berdatangan ke pos portal hanya untuk melihat si penjaga tua, yang ternyata legenda hidup. Tapi suasana itu berubah mencekam saat sebuah mobil hitam berhenti di depan kompleks. Dari dalam, turun pria kekar berjaket kulit dan berkepala botak, Bagas, kakak Randy, mantan narapidana dan preman kelas berat yang dikenal kejam dan tak kenal ampun. "Siapa yang berani nginjek harga diri adikku?" Suara Bagas menggelegar, warga langsung menyelinap masuk ke rumah. Mereka tahu, ini bukan urusan biasa lagi. Bagas bukan preman pasar, ia adalah algojo jalanan yang pernah membuat kepolisian kewalahan. Dan kini, ia datang dengan mata menyala mencari satu nama, Gino. Tapi Bagas tak tahu, bahwa nama itu adalah mimpi buruk yang dulu pernah membuatnya bertekuk lutut. Sore itu, Bagas datang ke pos portal bersama 5 orang suruhan, lengkap dengan senjata tajam. Tapi Pak Gino sudah menunggunya. Duduk tenang seperti biasa, tak ada rasa takut di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. "Gino," gumam Bagas saat mengenali wajah tua itu. Wajah yang dulu pernah membuatnya memohon nyawa. Tapi kini, ia mencoba menepis rasa gentar itu. "Gue nggak peduli lo siapa. Lo udah bikin adik gue pincang. Sekarang, nyawa lo taruhannya." Pak Gino berdiri perlahan. "Aku tidak pernah mencari masalah. Tapi aku juga tidak akan lari dari masalah yang kalian bawa sendiri." Hujan mulai turun, langit menghitam, 5 anak buah Bagas maju menyerbu, tapi seperti gerakan bayangan, Gino melesat. Satu disapu kakinya hingga tersungkur, satu lagi dihantam bahu hingga terbanting ke tembok. Dalam hitungan detik, 4 tumbang. Tinggal Bagas yang kini berhadapan langsung dengan sang legenda. Bagas maju dengan rage di matanya, ayunan besinya mengarah ke kepala Gino. Tapi Gino menangkis, dan keduanya bertarung hebat di tengah hujan deras. Suara dentuman dan desahan napas berat menggema di antara petir dan angin. Gino terhuyung sekali, tapi tetap berdiri. Sekali lagi Bagas menyerang, dan kali ini Gino menyudahi semuanya dengan satu gerakan, tangkisan keras lalu pukulan ke pelipis yang membuat Bagas roboh tak sadarkan diri. Warga keluar perlahan, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Pria tua yang selama ini mereka remehkan, ternyata bukan hanya legenda, tapi penjaga sejati. Ia bukan pembunuh, bukan tukang hajar, tapi pelindung diam yang bersedia berdiri saat yang lain bersembunyi. Tak ada sorak-sorai, hanya keheningan penuh hormat saat Pak Gino berdiri menatap langit. Dengan tubuh basah kuyup dan napas terengah, Pak Gino menatap semua yang melihat. "Ini bukan kemenangan, ini peringatan. Jangan pernah jadikan kekerasan sebagai cara hidup. Karena selalu ada yang lebih kuat, dan lebih lelah." Setelah itu, ia kembali masuk ke dalam posnya, menyalakan rokoknya yang basah, duduk seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan malam itu, pos portal jadi tempat yang paling sunyi namun paling dihormati. Tak ada lagi yang berani lewat tanpa hormat. Tak ada preman yang berani merampas ketenangan. Karena kini, semua tahu, penjaga tua itu bukan orang biasa. Dia adalah legenda sesungguhnya. Keesokan harinya, langit Taman Harapan baru cerah. Tapi hati warga masih dipenuhi bayang-bayang peristiwa kemarin.
Di pos portal, Pak Gino tak tampak. Meja kayunya kosong. Pintu pos terbuka sedikit, dan kursinya bergoyang pelan. Ditiup angin, seorang anak kecil bernama Raffi melihat secarik kertas di meja. Ia mengambilnya dan menyerahkannya pada Bu Ratmi yang buru-buru membacanya. Tulisan tangan tua itu ringkas, namun menggetarkan hati siapapun yang membacanya. Saya hanya ingin hidup tenang. Tapi jika ketenangan itu diganggu, maka saya harus berdiri. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai manusia yang pernah terlalu lama membiarkan kejahatan menang. Bu Ratmi tak bisa menahan air mata. Ia tahu, sudah saatnya semua tahu siapa sebenarnya Pak Gino. Ia berjalan menuju balai warga, dan di sanalah, di hadapan puluhan orang yang berkumpul karena rasa penasaran, ia mulai membuka kisah yang selama ini ia simpan sendiri. Nama asli beliau adalah Ginawan Trisna Bakti, dikenal dulu sebagai Gino Tangan Baja. Beliau dulu petarung jalanan, pengawal pribadi bos besar yang pernah menguasai wilayah Senen sampai Cililitan. Tapi dia bukan pembunuh, dia pelindung. Warga terdiam, bahkan beberapa sopir yang dulunya hanya menganggap Pak Gino sebagai penjaga tua, kini merasa malu. Salah satu dari mereka, Pak Hendra, mengangkat tangan, suaranya bergetar. Lalu, kenapa dia bisa sampai ke sini, jadi penjaga portal? Bu Ratmi menarik napas panjang, menatap mereka satu persatu. Karena adik perempuannya tewas, terkena ledakan yang seharusnya ditujukan untuk Gino. Sejak saat itu, ia meninggalkan semuanya. Dunia gelap, nama besar, uang, semua ditinggal. Ia hanya ingin hidup sebagai orang biasa. Suasana jadi hening, mata-mata mulai basah. Anak-anak muda yang dulu mentertawakannya kini menunduk dalam-dalam. Dan ketika seseorang bertanya, lalu, di mana dia sekarang? Bu Ratmi hanya menunjuk ke arah bukit kecil di belakang kompleks. Di sanalah, di bawah pohon besar, Pak Gino duduk sendiri menatap cakrawala. Seperti biasa, diam, tenang, namun matanya memantau segalanya. Ia tahu warga sedang membicarakan masa lalunya. Tapi ia tak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin menjadi manusia biasa yang akhirnya berani menghadapi bayangan sendiri. Malam harinya, seorang polisi berpakaian preman datang ke kompleks. Ia membawa berkas lama yang berdebu, dengan nama, Gino TB, tercantum di halaman depan. Tapi alih-alih menangkap, ia justru datang menghampiri Pak Gino secara diam-diam dan berkata, "Kami tahu siapa Anda. Tapi kami juga tahu apa yang sudah Anda lakukan di sini. Jika semua orang seperti Anda, mungkin jalanan Jakarta tak akan sekejam sekarang." Lalu ia pergi, meninggalkan berkas itu di bangku pos sebagai pengingat, bahwa walau dunia pernah mengejarnya, kini dunia pun menghormatinya. Pak Gino kembali duduk di pos portal malam itu. Rokok di bibirnya menyala pelan, dan wajahnya tetap datar. Tapi dalam hatinya, ia merasa lebih ringan. Bukan karena warga kini tahu siapa dia, tapi karena akhirnya, ia berhenti lari. Ia tidak lagi bersembunyi dari masa lalu, dari luka, dari rasa bersalah. Ia berdiri di tempat yang sama, menghadapi semuanya, sebagai Gino, penjaga portal yang ternyata jauh lebih dari sekadar penjaga. Dan kini, setiap kendaraan yang lewat pos itu tak hanya membayar iuran keamanan, tapi juga memberi salam penuh hormat pada pria tua yang mereka dulu anggap tak berdaya. Sebab kini mereka tahu, pria itu bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah legenda yang memilih menjadi bayangan. Tapi ketika bayangan itu dipanggil oleh ketidakadilan, ia akan muncul, bukan dengan teriakan, tapi dengan tangan yang pernah mengguncang dunia. Randy duduk sendiri di bangku ruang tunggu klinik dengan kaki disangga gips dan wajah masih penuh luka. Setelah pertarungan itu, ia tidak hanya kehilangan taringnya, tapi juga harga dirinya. Sorot matanya kosong. Ia mendengar dari kabar warga tentang siapa sebenarnya Pak Gino, dan rasa malu menusuk jantungnya lebih tajam dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Jadi, selama ini gue nginjek tanah milik singa, dan gue pikir dia domba. Gumamnya lirih, menahan getir di dada. Dimas yang baru bisa bicara juga tak banyak berkata-kata. Ia hanya menatap langit-langit, sesekali menyesap teh tawar dari gelas plastik. Bekas luka di wajahnya akan jadi pengingat seumur hidup bahwa kesombongan itu ada harganya. Sedangkan Toro, yang kini hanya bisa berjalan dengan tongkat, lebih banyak diam. Mereka bertiga kini bukan lagi preman jalanan, mereka hanyalah pemuda-pemuda gagal yang baru saja merasakan amarah dari pria yang mencoba menghindari kekerasan seumur hidupnya. Gue kira, jadi preman itu keren, ucap Dimas lirih. Ternyata,
Kita cuma jadi sampah di mata orang. Dan satu-satunya yang berani lawan kita, malah orang yang udah capek berantem seumur hidup. Suasana jadi sunyi. Tak ada yang membalas. Karena dalam hati mereka semua tahu, mereka bukan hanya kalah fisik, tapi kalah sebagai manusia. Mereka menyakiti orang yang tidak layak disakiti. Dan sekarang, mereka menanggung rasa bersalah yang tak akan bisa ditebus hanya dengan maaf. Di sisi lain, warga mulai mengubah cara pandang mereka. Banyak yang kini bergantian menjaga pos portal, bukan karena diminta, tapi sebagai bentuk penghormatan. Para pemuda yang dulu cuek kini mulai menyapa Pak Gino dengan respek. Ada yang mengantar makanan, ada yang menawarkan perbaikan kursi pos, bahkan anak-anak kecil pun mulai bermain di dekat pos dengan rasa aman. Sebuah perubahan kecil, yang lahir dari satu tindakan diam. Bu Ratmi suatu malam datang membawa termos kopi dan duduk di sebelah Pak Gino. Gue dulu pikir lo gak bakal bisa lepas dari masa lalu, Gino. Tapi ternyata lo bisa buktikan, lo lebih kuat dari siapapun. Bukan karena lo bisa mukul, tapi karena lo bisa menahan diri selama itu, ucapnya pelan. Pak Gino hanya mengangguk, menatap jalanan gelap di depannya. Aku gak kuat, Ratmi. Aku hanya terlalu lelah. Dan kadang, lelah itu, yang bikin kita sadar kapan waktunya berhenti jadi binatang. Di luar dugaan, beberapa hari kemudian, Randy datang sendiri ke pos portal. Tubuhnya pincang, wajahnya pucat, tapi langkahnya tegas. Ia berdiri di depan Pak Gino dan menunduk dalam-dalam. Pak, saya minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Saya nggak minta dimaafin, saya cuma mau bilang, saya salah. Suara Randy bergetar, air mata mengalir perlahan. Pak Gino menatapnya dalam, lalu berdiri dan menepuk pundaknya. Kalau kau benar-benar sadar, maka kau tidak kalah, Ren. Kau baru saja menang. Lawan terbesarmu selama ini, adalah dirimu sendiri. Malam itu jadi malam yang paling sunyi namun hangat. Randy duduk di kursi samping pos, membantu Gino menulis daftar kendaraan malam. Tak ada banyak kata, hanya kesunyian yang saling mengerti. Tapi dari kesunyian itu, lahir perubahan. Dan bagi Pak Gino, itu cukup. Ia tak butuh piala, tak butuh pengakuan. Ia hanya ingin memastikan, tak ada lagi yang tumbuh dalam kegelapan seperti dirinya dulu. Dan dari kejauhan, dunia jalanan pun kembali berbisik. Bukan tentang kekuasaan, bukan tentang kekerasan. Tapi tentang seorang penjaga portal tua, yang mengajarkan kepada semua orang, bahwa menjadi legenda sejati bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu mengendalikan kekuatan itu untuk sesuatu yang lebih besar, kebaikan. Hari-hari di Taman Harapan baru kembali tenang. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi pungutan liar. Jalanan aman, anak-anak kembali bermain tanpa takut, dan sopir-sopir bisa bekerja tanpa dihantui ancaman. Di tengah semua perubahan itu, pos portal tetap berdiri seperti biasa. Tapi kini, kursi kayu tua itu kosong. Pak Gino sudah tak lagi duduk di sana. Ia pergi diam-diam, tanpa pesan, tanpa pamit, seperti bayangan yang tahu kapan waktunya menghilang. Pagi itu, Bu Ratmi menemukan sebuah kotak kecil di dalam pos. Di dalamnya, hanya ada sarung tangan hitam, pisau lipat berkarat dengan inisial GTB, dan secarik surat pendek, aku sudah melakukan bagianku. Kini saatnya kalian menjaga tempat ini. Aku bukan pahlawan, aku cuma lelaki yang pernah salah, dan ingin memastikan orang lain tidak mengulang kesalahan itu. Tangis Bu Ratmi pecah. Ia tahu, Gino tak akan kembali lagi. Randy datang beberapa jam kemudian, mencari Pak Gino untuk menyampaikan permintaan maaf terakhir. Tapi yang ia temukan hanyalah kotak itu dan keheningan. Ia duduk di kursi bekas Gino, memandangi jalanan dengan mata sembab. Dia nggak ninggalin kita karena marah, tapi karena tahu, kita akhirnya belajar. Dia pergi, karena dia percaya kita bisa jadi lebih baik. Sejak hari itu, Randy menggantikan posisi Pak Gino sebagai penjaga portal. Bukan karena disuruh, tapi karena ingin meneruskan jejak orang yang telah mengubah hidupnya. Malam hari, warga menggelar doa bersama di depan pos portal. Tidak ada poster, tidak ada panggung, hanya lampu seadanya dan lilin-lilin kecil yang dinyalakan oleh anak-anak. Semua berkumpul untuk mengenang seorang penjaga biasa, yang ternyata menyimpan cerita luar biasa. Seorang pria yang tidak pernah mencari pujian, tapi diam-diam mengubah arah hidup banyak orang. Dari seorang mantan legenda yang berdarah-darah, menjadi teladan dalam kesunyian. Di tempat yang jauh, di sebuah desa pegunungan yang tenang,
seorang pria tua terlihat duduk di beranda gubuk kayu. Tubuhnya kurus, rambutnya sepenuhnya putih, tapi matanya tetap tajam. Di depannya, ada kebun kecil dan suara gemericik sungai. Ia bukan siapa-siapa di sana. Hanya Pak Ginawan, petani yang sesekali membantu warga membawa hasil panen. Tapi sesekali, saat malam gelap dan angin kencang bertiup, ia menatap langit, dan mengingat jalan yang pernah ia lewati, darah yang pernah ia basuh, dan masa lalu yang akhirnya bisa ia maafkan sendiri. Ia bukan lagi Gino tangan baja. Ia bukan lagi legenda jalanan. Ia hanya manusia biasa yang akhirnya menemukan kedamaian. Dan di balik senyapnya malam itu, ada satu hal yang ia tahu dengan pasti, jika suatu saat ketidakadilan datang lagi, dan dunia kembali dibungkam oleh ketakutan, maka bayangan itu bisa saja muncul kembali. Tapi hanya jika memang benar-benar dibutuhkan. Sementara itu, pos portal tetap berdiri. Dicat ulang oleh warga, dipasangi lampu baru, dan di atas mejanya tertulis sebuah plakat kayu kecil yang dibikin oleh Raffi, anak kecil yang dulu suka bermain di sana. Pos Gino, di sini pernah duduk seseorang yang memilih diam saat bisa marah, yang memilih memaafkan saat bisa membalas. Dan dari diam itulah, kami belajar arti keberanian. Begitulah akhir kisah Pak Gino. Ia datang sebagai bayangan, berdiri sebagai penjaga, dan pergi sebagai legenda yang tak pernah mengaku dirinya legenda. Tapi bagi warga Taman Harapan Baru, namanya akan hidup selamanya, tidak dalam cerita kekerasan, tapi dalam kisah perubahan.